Resmi, Lionel Messi dinobatkan sebagai pemain asing terbaik Liga 1 Prancis. Liga 1 Prancis telah mengumumkan bahwa Lionel Messi terpilih sebagai pemain asing terbaik Liga 1 Prancis untuk musim 2022-2023 setelah memenangkan gelar juara Liga 1 Prancis selama kedua musimnya bersama Les Parisiens. Ia kini juga dianugerahi sebagai pemain asing terbaik untuk musim yang terakhir. Messi mencetakkan 16 gol dan mencatatkan 16 assist dalam 32 penampilannya di Liga 1 Prancis untuk PSG di musim kemarin. Sadio Mane dinobatkan pemain paling mengecewakan di Bundesliga. Sadio Mane mendapatkan predikat tak menyenangkan pada musim pertamanya membela Bayern Munchen. Dia terpilih sebagai pemain yang paling mengecewakan di Bundesliga Jerman. Predikat itu didapatkan Mane dari polling yang dilakukan oleh Kicker kepada para pemain klub-klub Bundesliga Jerman. Resmi, Lukaku perpanjang kontraknya di Real Madrid. Real Madrid resmi menyudahi semua spekulasi mengenai masa depan dari Modric. Mereka telah memperpanjang kontrak dari sang playmaker. Sang gelandang telah menekan kontrak baru di Real Madrid. Ia telah sepakat untuk menambah masa baktinya di Santiago Bernabeu hingga tahun 2024 mendatang. Modric menjadi pemain keempat yang memutuskan untuk melanjutkan karirnya bersama Real Madrid. Sebelumnya ada nama Nacho Fernandes, Dani Ceballos, dan juga Toni Kroos. Barcelona tempat kunjungan reuni dengan Robert Lewandowski. Kunjungan meninggalkan Manchester City setelah banyak meraih kesuksesan. Dia saat ini sudah resmi menjadi pemain Barcelona dengan kontrak berdurasi 2 tahun atau sampai tahun 2025 beserta opsi 1 tahun tambahan. Barcelona menjadi tempat temunya kunjungan dan juga Robert Lewandowski di sana. Kedua pemain tersebut sempat sama-sama membela Borussia Dortmund pada tahun 2011 hingga tahun 2014. AS Roma resmi tambah kontrak Andrea Belotti. Andrea Belotti bakal lama berseragam AS Roma sebab penyerang 29 tahun tersebut baru saja menekan kontrak berdurasi 2 tahun bersama Ilupi. Secara keseluruhan, Belotti sukses menunjukkan performa impresif di musim perdananya. Meski koleksi golnya begitu minim dengan 4 gol dan juga 2 assist saja, tapi ia dianggap tetap main bagus dan membuat pergerakan yang bagus yang memberikan kontribusi bagus ke dalam hasil-hasil tim. Tak dapat izin bangun stadion baru, Inter Milan ancam pergi dari Milan. Pengelola Giuseppe Meazza menolak Inter Milan untuk membangun stadion baru. Penolakan ini membuat CEO Inter Milan Alessandro Antonello geram. Ia mengancam bahwa Inter Milan akan meninggalkan kota Milan jika tak diizinkan untuk membangun stadion yang baru. Pembangunan stadion baru jadi kebijakan mendesak untuk Inter. Mereka kesulitan mendapatkan pendapatan yang lebih besar karena masih menyewa stadion. Allianz tertarik untuk jadi sponsor Chelsea jual hak penamaan stadion. Chelsea dapat memiliki kesempatan untuk menjual hak penamaan Stamford Bridge sebagai cara untuk bisa mendatangkan pemasukan baru dari sponsor menyusul ketertarikan dari Allianz. Daily Mail mengabarkan bahwa Allianz telah menghubungi Chelsea untuk mengajukan ketertarikan mereka pada kesepakatan hak penamaan stadion dalam jangka panjang. Kerjasama seperti itu hanya akan terjadi setelah masa depan dari Stamford Bridge jelas, karena rencana terbaru yang sedang dipertimbangkan di awal tahun ini adalah untuk bisa merobohkan stadion dalam bentuk yang sekarang dan membangunnya kembali dari awal, bukan membangun ulang. Diincar Manchester United, Rabiot malah tekan kontrak baru di Juventus. Adrian Rabiot sebelumnya dikabarkan bakal pergi dari Juventus sebab Bianconeri mengalami banyak masalah di musim lalu dan situasi tersebut rupanya dipantau oleh Setan Merah. Mereka disebut masih berniat untuk bisa mendatangkan Rabiot ke Old Trafford. Tetapi sayangnya kini ada perkembangan baru dari Adrian Rabiot. Ia dikabarkan akan bertahan di Juventus dan Fabrizio Romano mengklaim bahwa Rabiot sudah menyepakati kontrak baru bersama Bianconeri. Transfernya ke Manchester United diperumit. Mason Mount lempar ultimatum ke Chelsea. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Mason Mount mulai cengat dengan sikap Chelsea yang menolak tawaran dari Manchester United. Ia baru-baru ini melemparkan ancaman ke manajemen Chelsea jika mereka tidak kunjung menuntaskan transfernya tersebut.
Dikabarkan Mason Mount sudah menemui manajemen Chelsea dan mendesak mereka untuk lekas menjualnya ke MU. Mount mengancam bahwa jika Chelsea tidak menjualnya di musim panas ini, maka mereka akan rugi besar karena ia tidak berniat untuk memperpanjang kontraknya yang habis di tahun depan. Erik ten Hag putuskan tak gunakan Amad Diallo di musim depan. Dilansir dari The Mirror, ten Hag sudah mengambil keputusan untuk masa depan dari Amad Diallo. Ia memutuskan tak menggunakan jasa sang winger di musim depan. Mereka menilai sang winger berada dalam momentum yang bagus usai dipinjamkan ke Sunderland. Dan Erik ten Hag menilai di musim depan, Diallo juga harus bermain secara reguler agar performanya kian matang. Ia ingin sang winger membela tim-tim yang baru promosi ke IPL pada musim depan agar ia mendapatkan jam bermain secara reguler. Nicolo Barella tertarik untuk pindah ke Manchester United. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Liverpool kemungkinan besar akan gagal mendapatkan jasa Nicolo Barella karena sang gelandang lebih memilih untuk pindah ke Manchester United. Pihak Manchester United diketahui sudah menjalin kontak dengan sang gelandang. Mereka telah memaparkan proyek mereka untuk musim mendatang, dan Barella dikabarkan sangat terkesan dengan proyeksi dari setan merah tersebut. Alhasil ia kini lebih condong untuk bergabung dengan Manchester United. Manchester United pertimbangkan beri Alessandro Garnacho nomor punggung 7. Nomor punggung 7 di Manchester United nampaknya tidak akan nganggur di musim depan. Manajemen setan merah dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memberikan nomor punggung tersebut kepada Alessandro Garnacho. Sejak awal tahun 2023, nomor keramat ini tidak bertuan. Pemilik sebelumnya Cristiano Ronaldo pergi ke Arab Saudi, sehingga tidak ada ia mengenakan nomor punggung tersebut. Dan kini MU mulai menilai bahwa Garnacho adalah pemain dengan talenta yang istimewa. Mereka cukup yakin bahwa Garnacho akan menjadi wajah baru dari setan merah dalam beberapa tahun ke depan. Itulah mengapa Garnacho butuh nomor punggung tersebut, dan mereka menilai sang pemuda layak mengenakan nomor punggung keramat itu. Susul King, Kenny dan Suarez, Luis Diaz kini jadi pewaris jersey nomor punggung 7 Liverpool. Klub Liverpool mengumumkan bahwa Luis Diaz telah menanggalkan nomor punggung 23 dan akan memakai nomor punggung 7 mulai musim mendatang. Jersey nomor 7 di Liverpool sebelumnya dipakai oleh James Milner. Ia mengenakannya sejak pertama datang ke Anfield pada musim 2015-2016. Di sepanjang sejarahnya sudah ada banyak pemain hebat yang memakai jersey nomor punggung 7 tersebut. Di antaranya adalah King, Kenny Dalglish dan juga Luis Suarez. Gantikan McAllister, Brighton bidik rekrutan gagal milik Liverpool. Brighton dilaporkan tertarik untuk mengamankan rekrutan gagal Liverpool Arthur Melo guna menggantikan kepergian pilar mereka yakni Alexis McAllister yang menyeberang ke Liverpool di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Globo Esporte, pemain asal Brasil itu bakal memutus kontraknya bersama Juventus, dan hal tersebut bisa membuat Brighton mendatangkan pemain secara gratisan guna mengganti kekosongan peran yang ditinggalkan oleh McAllister. Brexit membuat transfer DC Kamada ke AC Milan terhambat. AC Milan tak kunjung mengumumkan DC Kamada sebagai pemain baru mereka untuk musim depan. Rupanya ada beberapa kendala transfer yang dihadapi oleh AC Milan, dengan Brexit sebagai salah satu penyebabnya. Meskipun semua sudah disepakati, belum ada dokumen yang ditekan oleh Kamada dan juga Milan. Masih ada masalah pada kuota pemain non-Uni Eropa yang coba disiasati. AC Milan sengaja menunda sementara transfer dari Kamada. Milan berharap pemain asal Jepang tersebut mendapatkan paspor Jerman. Dengan begitu, Milan tetap bisa mendatangkan satu pemain non-Uni Eropa pada bursa transfer kali ini. AC Milan temukan suksesor dari Zlatan Ibrahimovic. Klub Serie A Italia AC Milan melaporkan sudah menemukan pengganti Zlatan Ibrahimovic. Mereka berencana untuk memboyong Gianluca Scamacca dari West Ham United. Calcio Mercato melaporkan AC Milan sudah mantap untuk bisa mendatangkan Scamacca. Sang striker baru satu musim bermain untuk West Ham, namun ia dilaporkan kurang nyaman dan kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Alhasil ia dikabarkan akan kembali ke Italia, dan Milan akan memanfaatkan situasi ini untuk mengamankan jasa striker tersebut. Berburu striker baru, AC Milan kini juga bidik mantan juru gedor Inter Milan. Mauro Icardi diketahui sukses membantu Galatasaray meraih gelar juara Liga Turki.
PSG sendiri dilaporkan siap melikuti striker berusia 30 tahun tersebut, meskipun ia sebenarnya masih terikat kontrak sampai tahun 2024. Situasi dari Mauro Icardi di PSG ternyata dipantau oleh AC Milan. Mereka pun dilaporkan berusaha untuk memboyongnya ke San Siro di musim panas nanti. Sport Media saat melaporkan bahwa AC Milan sudah bergerak untuk menghubungi pihak PSG. Laporan itu menyebutkan bahwa harga Icardi cukup terjangkau bagi Milan. Ia dikabarkan hanya perlu ditebus dengan harga mencapai 15 hingga 20 juta euro saja. Manchester City ajukan penawaran perdana untuk Declan Rice. Manchester City benar-benar serius ingin meminang Declan Rice. Mereka siap bersaing dengan Arsenal untuk mendapatkan servis sang gelandang Inggris tersebut. Menurut laporan The Athletic, Manchester City telah mengajukan tawaran resmi kepada West Ham United. Tawaran yang diajukan oleh City adalah totalnya senilai 90 juta pounds. Rinciannya 80 juta pounds berupa biaya transfer, sedangkan 10 juta sisanya dalam bentuk sebuah bonus. Lucas Hernandez segera merapat ke PSG. Lucas Hernandez dilaporkan merapat ke PSG. Bayern Munchen disebut kini sudah sepakat dengan PSG untuk melepas bek asal Prancisnya tersebut. Menurut Fabrizio Romano, PSG dan Bayern Munchen sudah mencapai kesepakatan untuk transfer dari Lucas Hernandez. Hernandez kini tinggal menjalani tes medis di PSG. Jika tes medis berjalan lancar, maka bek asal Prancis tersebut bakal segera diumumkan jadi rekrutan yang baru. PSG tunjuk Luis Enrique sebagai pelatih yang baru. PSG segera memiliki pelatih baru untuk musim depan. PSG dikabarkan akan resmi mengumumkan Luis Enrique. Sport mengabarkan bahwa PSG akan menunjuk Luis Enrique pada Rabu waktu setempat. Enrique disebut menekan kontrak berdurasi hingga tahun 2025 dengan bayaran berupa gaji mencapai 8 juta euro. Kedatangan Luis Enrique mungkin akan menguntungkan beberapa pemain dan salah satunya adalah Neymar. Diketahui pesepak bola asal Brasil itu pernah bekerja sama dengan pelatih asal Spanyol itu selama 2 musim di Barcelona. Tottenham segera datangkan James Milner dari Leicester City. Tottenham semakin dekat dengan kesepakatan untuk mengontrak James Maddison dari Leicester City. Pemain 26 tahun yang kini memiliki 1 tahun kontraknya bersama Leicester juga menarik minat dari Newcastle United. Tetapi Tottenham dikabarkan menjadi yang terdepan untuk bisa mengamankan tanda tangannya. Spurs dan Leicester sedang dalam pembicaraan bekerja untuk menuju kesepakatan bersama yang diharapkan akan tercapai di minggu ini. Spurs dikabarkan mengajukan penawaran senilai 40 juta pounds untuk James Maddison. Sudah berkontak PSSI siap gelar laga timnas Indonesia versus Portugal sebelum Cristiano Ronaldo pensiun. Dilansir dari Goal Internasional, Wakil Ketua Umum PSSI yakni Zainuddin Amali mengatakan sudah membuka komunikasi dengan Duta Besar Indonesia di Portugal. Zainuddin Amali berharap komunikasi yang terjalin bisa disambungkan dengan Federasi Sepak Bola Portugal yang memiliki harapan besar agar timnas Indonesia bisa menghadapi Portugal sebelum Cristiano Ronaldo pensiun.